Kalau sudah dipraktekkan baru ngeh, benar. Dan ini banyak terjadi di banyak daerah. Oh iya, setelah praktek baru ngeh apa itu biosaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, Beta Sumat. Perkembangan biosaka secara keseluruhan dalam praktek di lapangan ini sudah lebih dari 303 kabupaten mempraktekkan biosaka. Jadi dalam waktu singkat sudah meluas ke 300-an lebih kabupaten, sudah puluhan ribu petani mempraktekkan. Dan biosaka ini di petani komoditasnya sangat luas. Karena apa? Biosaka itu bisa digunakan oleh seluruh komoditas, diaplikasikan buatan sendiri masing-masing kelompok tani. Jadi bisa untuk tanaman padi bagus, untuk jagung, kedelai, ada yang kacang tanah, ada yang cabai, ada yang bawang, paprika juga ada, cabai paprika, kemudian tomat, terong, tembakau, tebu, bahkan sawit. Kemarin ada yang nanya bagaimana untuk kopi, semua ada di buku biosaka, ada di SOP atau panduannya. Nah, ini supaya bisa disebar dan gratis. Karena biosaka sudah ada namanya hak pencatatan kayak paten begitu dari Kemenkumham atas nama pembuatnya itu Pak Ansar, dan ini oleh Pak Ansar didedikasikan, dihibahkan untuk seluruh petani. Semua silahkan bebas menggunakan metode biosaka ini. Jadi ini anugerah. Nah, karena ini biosaka gratis, banyak sekali petani-petani secara relawan membuat galon-galon biosaka, dibagi juga ke tetangga-tetangga sekitar, ke wilayah sekitar, dan ini bagus untuk bersama-sama. Bagi yang belum bisa membuat biosaka sendiri, bisa minta ke kelompok tani sebelah tetangga dengan zonasi, karena ada radiusnya itu 20 kilo lah paling jauh. Radiusnya itu masih efektif. Nah, terus yang berikutnya, gerakannya apa? Ya, gerakannya termasuk secara virtual ini karena untuk menyampaikan teknologi biosaka secara gratis kepada semua pihak. Termasuk bukunya juga, panduannya. Panduan ini kan satu-satunya panduan biosaka karena nggak ada yang panduan yang lain. Buku biosaka ini juga buku satu-satunya yang diterbitkan. Ini buku yang tidak ada di Indonesia, tidak ada di dunia yang lainnya. Hanya ini satu-satunya buku tentang biosaka. Kalau nyari referensi lain tentang biosaka nggak ada, adanya di buku ini. Dan ini disusun luar biasa. Terima kasih kepada seluruh penyusun yang luar biasa ini. Tidak hanya berisi tentang teori-teori saja. Itu di bab 1, bab 2 tentang sejarah proses biosaka ada di situ, termasuk Pak Ansar ada. Bab 4 itu sudah cerita teori-teori, landasan-landasan teori yang memayungi dari biosaka itu. Bab 5 itu sudah mengenai penjelasan bagaimana memilih rumput yang sehat paripurna, bagaimana cara meremas yang baik sehingga ada vibrasi, bagaimana menyemprot biosaka secara ngabut, atau kalaupun beberapa tanaman tinggi harus ngocor, bagaimana cara ngocor. Di situ ada di bab 5. Bab 6, bab 7 itu adalah hasil-hasil riset penelitian. Jadi di forum ini saya sampaikan kepada publik semua bahwa biosaka itu ada risetnya, ada penelitiannya. Kalau ada yang bilang ini perlu diteliti, silahkan, kami welcome. Silahkan diteliti semua pihak, dari perguruan tinggi, dari akademisi, dari praktisi, dari peneliti. Kita welcome, mahasiswa juga silahkan ini diteliti bareng-bareng semuanya. Tapi kalau meneliti, baca dulu bukunya. Jangan meneliti belum tahu isi buku ini. SOP-nya dibaca, kemudian dipraktekkan dan diteliti. Diteliti bareng silahkan, mau mandiri silahkan, welcome saja. Tapi di buku itu sudah ada hasil-hasil riset juga terkait biosaka. Jadi buku biosaka ini sudah di dalamnya ada riset-riset, bahkan ada testimoni petani, pernyataan-pernyataan langsung dari petani, baik melalui video, tulisan, dan lainnya yang menyatakan itu, dan bisa traceable ini. Silakan dicek petani-petani itu, ratusan petani di buku itu menyatakan manfaat dari biosaka itu apa.
Bahkan di buku Biosaka juga ada analisis usaha taninya dibandingkan before after. Saya sebelum Biosaka analisa usaha taninya kayak gini, setelah Biosaka kayak gini. Jadi sejak kemudian di terakhir ada rangkuman, bahkan ada link-link video di buku ini, ada barcode-nya. Simaklah itu, semuanya ada di buku itu. Bahkan nanti akan naik kelas lagi karena dalam Biosaka ini baru 80-90% diceritakan di dalam buku, belum ada sebagian yang belum diceritakan, nanti dimasukkan lagi lah. Ini Biosaka adalah hal yang baru, sesuatu yang baru. Jangan membaca saja, saya yakin belum bisa tahu, tapi mesti harus diamati dan dipraktekkan. Kalau sudah dipraktekkan baru ngeh, benar. Dan ini banyak terjadi di banyak daerah. Oh iya, setelah praktek baru ngeh apa itu Biosaka. Karena apa? Untuk membuat Biosaka yang berkualitas, yang mempunyai level tertinggi dari kualitas Biosaka. Kualitas tertinggi kayak apa ciri-ciri? Kalau visual berminyak kinclong gitu, daya simpan bisa 5-10 tahun, tidak bau, tidak ngendap, tidak ngendap dan lainnya. Tetapi secara kinesiologi yang terbaik itu adalah Biosaka itu punya vibrasi. Vibrasi itu punya areal kayak BTS lah, sinyal gitu, punya di situ ada radiusnya. Jadi Biosaka yang bagus ada punya vibrasi berradius, ada kekuatan di situ. Nah, untuk membuat Biosaka yang baik harus dimulai dari kita semua, petaninya. Kita semua harus potensi selnya dinaikkan, mempunyai vibrasi radius, sehingga rumput yang mempunyai radius bisa kita cari dengan baik. Jadi ukuran yang terbaik untuk rumput yang sehat paripurna, tidak bolong-bolong, tidak hama dan seterusnya, itu ditambah ada vibrasinya di situ rumput, ada radiusnya. Nah, ini hanya kita yang bisa menaikkan potensi sel dengan latihan bareng-bareng, kemudian bisa memilih radius, dan itulah teknologi yang sampai sekarang ketemu. Tapi kalau membaca saja belum tentu bisa merasakan apa itu vibrasi, apa itu radius. Dan ada BIMTEK-nya, setiap provinsi sudah ada relawan, ada master, ada pembinanya yang siap untuk mendampingi membuat Biosaka yang berkualitas. Kalau mau kualitas yang biasa ya sudah bikin rumput, kriteria itu sudah jadi namanya Biosaka. Tapi ada juga level Biosaka yang mempunyai vibrasi atau radius. Nah, itu hasilnya Jos Gandos. Mari kita wujudkan tanah Nusantara sebagai land of harmony, sebagai perwujudan dari aplikasi Biosaka. Nanti semakin harmoni. Kurangi penggunaan pupuk kimia sintetis yang berbahaya maupun pestisida kimia sintetis yang berbahaya. Gunakan bahan-bahan dari alami dengan proses reduce, reuse, recycle, dari alam kembalikan ke alam. Kemudian mari kita bareng-bareng mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, Indonesia sebagai pasok pangan dunia, Indonesia Feed the World 2045. Kenapa demikian? Karena seluruh penduduk dunia butuh sehat. Untuk sehat perlu makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang ditanam di tanah Nusantara yang sudah land of harmony. Dan ukuran baiknya ini dilihat dari uji kinesiologi. Ingat, uji kinesiologi. Kita sudah mengenal uji makanan yang bebas pestisida, makanan yang organik, yang sehat, plus kelebihannya konsep kinesiologi dan tanah Nusantara land of harmony ini adalah diukur dari kinesiologi. Makanan di tanah Nusantara adalah makanan yang baik dan siap menjadi pemasok lumbung pangan. Jadi misterinya ada di situ. Ini ilmu masa depan, ini kita praktekkan prospektif sangat luas ke depan, pengembangan dari ilmu-ilmu kinesiologi, ilmu-ilmu epigenetik, dan ilmu elisitor atau signaling. Jadi 3 basis ilmulah itu sebagai bagian dari kuantum yang kita pakai, ada di buku itu dan kita praktekkan bareng-bareng. Ini masih terbuka luas ke depan. Di atasnya ilmu yang ada di sini ada ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi. Mari kita kejar itu dan wujudkan untuk kesejahteraan, kemakmuran para
petani dan kemajuan bangsa Indonesia dengan mengembangkan konsep-konsep ilmu-ilmu dari kinesiologi, epigenetik. Salah satu contohnya bagian kecil ya Biosaka. Masih ada Biosaka jilid 2, Biosaka jilid 3 yang akan kami sebar pada saatnya nanti. Sekarang menyelesaikan jilid 1 dulu ini. Ini adalah Biosaka jilid 1 untuk seluruh tanaman dengan panduan SOP dan buku yang ada di situ. Ini kita pakai dulu, semakin banyak petani menerapkan semakin bagus dan meluas. Habis itu baru kita mengembangkan. Barangnya sudah ada untuk yang jilid 2 maupun jilid 3, tetapi saatnya nanti dirilis, sabar menunggu sambil kita belajar dulu yang jilid 1. Belajar itu maksud saya sampai praktek ya. Pak kasih petunjuk Bapak Menteri, selama ini kita selalu membuat terobosan baru, maju terus seluruh petugas lapangan dan seluruh petani. Ini hal yang baru, ini kita praktekkan dan banyak sekali manfaatnya. Silahkan dibuktikan, dipraktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.